Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Krismonikasari. NIM saya 289225594. Saya dari Prodi Manajemen semester 2 dengan Bapak yang saya hormati, yaitu Bapak Muhammad Rosyidi, SEMM. Saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester 2 yang akan mempresentasikan di bab 5. Oke, next saya akan melanjutkan untuk membacakannya. Bab 5. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. A. Menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tatkala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban sik. Dalam sosiologi, konsep ini dikenal dengan istilah transiency of entitlement, atau hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Oke, next. Menurut teori korelasi, yang dianut oleh pengikut utilitarianisme adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni mendapatkan penghidupan yang layak. B. Menanya alasan mengapa diperlu harmoni kewajiban hak negara dan warga negara Indonesia. Dewasa ini kita menyaksikan fenomena yang anomali, di mana orang-orang menuntut hak dengan sangat gigih dan jika perlu diperlukan dengan kekerasan. Namun, pada saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka itu tampaknya kehilangan gairah. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yaitu 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh ihwal kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta. A. Magna Carta tahun 1215, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan.
Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. B. Revolusi Amerika tahun 1276. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan. Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 17 Juli 1976 merupakan hasil dari revolusi ini. C. Revolusi Prancis tahun 1789. Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan liberty, kesamaan equality, dan persaudaraan fraternity. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. The Four Freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi A. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, atau freedom of speech. C. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. Dan D. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Bagaimana dengan secara perkembangan HAM di Indonesia? Pemahaman HAM di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup di masyarakat, dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama. Perkembangannya, pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi dalam 2 periode. Mahanan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. 1. Profesor Dr. Andes Magil Manan SH berpandangan bahwa pemikiran aktualis HAM pada periode 1950 sampai 1959 mengalami pasang dan menikmati bulan madu. Kebebasan bagaimana menurut pandangan Anda sendiri? Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap moral, berfungsi sebagai kendal alamiah, dan sukarela terhadap kebebasan yang dimiliki orang lain. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin. Tetapi pada saat sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, ada suatu kaidah emas atau golden rule yang perlu diperhatikan, yakni berbuatlah terhadap orang lain seperti Anda ingin mereka berubah terhadap Anda. Oke, next. Yang kedua, sosiologi. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Dalam Wirotomo 2001, pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangannya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial, budaya terselubung atau sosio-kultural animosity. Gejala ini muncul dalam semakin menjadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Sosio-kultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Next, yang ketiga, politik. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi ini akan saya bacakan. Oke, yang pertama itu A. Mengamandemen Undang-Undang NKRI 1945. B. Penghapusan doktrin Dewi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.
C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Otonomi daerah. F. Mewujudkan kebebasan pers. G. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Oke, next. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut ya sajikannya bentuk-bentuk perubahan atas dasar Undang-Undang NKRI 1945 sesudah amandemen. 1. Agama. Rakyat bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. Rakyat bahkan bangsa kita menganut berbagai agama berdasarkan kitab suci yang diyakininya. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum yang mewujudkan cita-cita bersama setiap rakyat Indonesia. 2. Pendidikan dan kebudayaan. Dalam konteks ini apa sebenarnya tujuan pendidikan nasional kita? Tujuan pendidikan nasional dapat ditemukan dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NKRI 1945. Rumusan pasalnya itu mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa dan religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta hak akhlak mulia. Jika kita menilai fungsi negara, function of the state, dalam lingkup pembangunan negara state of building, cakupannya meliputi hal-hal berikut ini. A. Fungsi minimal, melengkapi sarana prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan keadilan. B. Fungsi madya, menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. C. Fungsi aktivis, menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Oke, next. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NKRI tahun 1945. Perekonomian nasional ada kekeluargaan. Apa makna kekeluargaan? Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya, salah satunya kegiatan perekonomian nasional. 4. Pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan asas ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NKRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sistem rata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam membaca dan ada hal yang mengganggu lainnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Dalam kesempatan saya ini, saya bisa mengikuti ujian tengah semester 2. Oke, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.